Pojokers, balik lagi nih sama yang cantik-cantik di sini tentunya ya. Kita akan bahas lagi tentang perusahaan asuransi. Nah, tadi kan tentang asuransi jiwa nih Mbak ya. Jadi ada jenis-jenisnya lagi nggak sih asuransi jiwa? Kayak ada asuransi jiwa apa gitu kan? Sebenarnya Anak-anaknya ada gitu. anak-anak turunnya ada. Jadi tuh kalau di asuransi jiwa karena berhubungan dengan namanya life, Ya. itu ada yang namanya asuransi term life insurance namanya. Oh, Jadi dia itu asuransi berjangka yang dimana bisa kayak 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu masa asuransinya, dan preminya dia berjangka gitu ya? karena jadi itu kayak masanya nih yang berjangka gitu. Dan premi asuransinya itu terbilang lebih murah atau flat. Nah, terus juga mungkin Mbak pernah dengar ya, ada beberapa asuransi yang menawarkan yang namanya whole life insurance, benar. yang asuransi seumur hidup. Iya, benar. Kenapa dibilang whole life? Karena hampir seluruh hidup kita diasuransiin. Jadi masanya itu dari 99 sampai 100 tahun. Jadi emang di cover panjang banget. Biasanya preminya terbilang lebih mahal. Nah, karena apa? Karena kan dia meng-cover kita seumur hidup. Dan usia rentan meninggal bukan rentan meninggal ya, rata-rata meninggal orang Indonesia itu di usia 65 sampai 70. Nah, karena di usia itu kan bener-bener resikonya besar, makanya premi asuransinya mahal. Oh gitu. Nah, satu lagi itu kayak Eka Warsa. Ya, benar. Nah, kalau Eka Warsa, dia biasanya perpanjangan 1 tahun sekali. Oh, diperpanjang. Iya, jadi gitu kalau ya? selesai 1 tahun, terus kita perpanjang lagi gitu. Jadi itu ada sih beberapa turunan-turunannya, mungkin secara generalnya itu 3 tadi yang aku bahas gitu. Oh gitu. Oke, Pojokers. Nah, kita masuk ke asuransi syariah nih, Mbak. Apa sih sebenarnya beda asuransi yang bergerak di konvensional dan asuransi yang bergerak di bidang syariah ini? Beda Oke. apa punya beda atau sama aja sebenarnya, atau cuma covernya aja yang bener sih, karena beda, kan kita sering dengar pertanyaan kalau kayaknya sama aja deh syariah sama konvensional gitu ya. Cuma sebenarnya karena basically kan aku dari asuransi syariah ya. Jadi sebenarnya asuransi syariah itu totally different sama asuransi konvensional. Mungkin yang membedakan pertama kali itu di akad. Nah, jadi perjanjian kalau awalnya iya, kalau di konvensional biasanya kita mengenal akad tadabuli atau jual beli, Mbak. Iya. Tapi kalau di syariah kita menggunakan akad takaful. Oh, apa tuh, Tolong Mbak? menolong Oh, jadinya. tolong menolong. Kenapa tolong menolong? Di poin ini aku jelasin. Jadi kita itu kalau di dalam syariah pengelolaan dana, jadi dana kumpulan dari premi itu kita masukin ke dalam dana tabaruk tadi yang aku bilang 60%-nya. Jadi kalaupun membayar klaim dari sana. Kenapa dibilang tolong menolong? Karena katakan nih aku sama Mbak ikut asuransi gitu kan, 60% dari uang premi kita dialokasikan ke dalam dana tabaruk. Katakan kita nggak mengalami resiko, tapi orang lain dari dana yang kita kumpulin tadi itu yang bakal dibayarkan untuk santunan manfaatnya. Jadi kayak kita tuh selain punya Gotong royong, investasi, kita juga sedekah gitu ya, Mbak iya, ya. kita gotong Orang royong saling gitu. tolong menolong, saling membantu ya. Cuma kalau di konvensional pengelolaan dananya itu pure milik perusahaan gitu. Oh, kalau ini Kita ada malah dialokasiin dulu. dialokasi. Karena di syariah itu kita kan punya DPS ya, atau Dewan Pengawas Dewan Syariah. Pengawas Syariah. Jadi semua koridor yang berhubungan dengan asuransi jiwa, dari pengelolaan dana, dari segi akseptasinya itu benar-benar dipantau harus sesuai dengan instrumen syariah. Termasuk investasi juga harus sesuai dengan syariah. Sedangkan di konvensional mereka nggak punya DPS itu. Oh, jadi ada Dewan Pengawas Syariahnya ya. Benar. Jadi yang agak melenceng dikit nggak syariah, ada Kita kena tegur. ada punishment mungkin Iya, dari kena DPS-nya. tegur. Kenapa nih melenceng gitu? Oh gitu. Oke. Baik, Mbak. Nah, ada apa sih keuntungan nih bagi Pojokers misalnya ya di luaran sana, kenapa sih kita harus punya asuransi gitu, Mbak? Apa sih keuntungannya gitu kan? Benar. Sebenarnya mungkin untuk masyarakat kayaknya asuransi ini lebih kayak momok ya. Satu kayak momok, aduh asuransi gitu kan biasanya kan. Terus nggak penting-penting amat gitu apa kan. gitu kan. Sebenarnya untuk kaum milenial ya, apalagi Pojokers itu penting punya asuransi. Bukan karena saya kerja di asuransi jadi saya promosi ya. Jadi kenapa kita penting punya asuransi? Karena kita itu mentransfer resiko yang kita nggak tahu kapan terjadinya itu ke pihak asuransi, lebih tepatnya. Ya bener ya, kayak tiba-tiba sakit, tiba-tiba nggak sakit, tahu kita musibah kan ya benar. Mbak ya. Dan juga kan kita pernah dengar
dengar kayak ada namanya asuransi investasi. Ya. Secara nggak langsung kita udah ikut menabung. Katakan uangnya ada apa ya, dana darurat itu bisa kita pakai kapan aja gitu. Untung banget sih punya asuransi, apalagi asuransi kan sekarang nggak mahal ya, bisa dengan premi yang murah, katakan 10.000, 50.000 gitu kan. Iya, Tapi iya. manfaatnya Baru-baru benar-benar. ini ada yang wow ya. wow banget nih di tahun 2009 Bener. kan, dan Al Amin juga ikut berpartisipasi tentunya di Bener. asuransi pelajar ya. Iya. 10.000. Dan itu kita benar-benar Luar berterima biasa. kasih itu ya, karena program itu seenggaknya masyarakat Bengkulu udah pada melek nih untuk Iya, asuransi, melek untuk asuransi gitu. dari dini ya Mbak ya, malah diajarkan Iya, untuk ikut dari asuransi. dini gitu, benar. Mereka seenggaknya tahu deh asuransi itu penting gitu. Ya. Nah, kalau Mbak Nisa lihat nih di Bengkulu ini gimana nih minatnya masyarakat Bengkulu terhadap asuransi dan perkembangan asuransi di Bengkulu ini gimana nih Mbak? Nah, ini sebenarnya poin-poin yang penting ya. Jadi kalau kita memantau dari perkembangan asuransi di Bengkulu ini kayaknya masih Kecil banget ya. kecil, tapi kita harusnya berterima kasih dengan adanya program inklusi keuangan kemarin yang diadakan oleh OJK ya, Pak Yusri dan Pak Gup waktu itu ya. Harus sering-sering berarti ya Mbak ya. Harus sering-sering karena secara nggak langsung kita kan udah mengajarkan bahwa asuransi itu penting ya. Ya. Dan juga udah membuat kayak anak-anak dari sekolah-sekolah tuh udah melek nih ada asuransi. Dan kita sebagai pelaku asuransi jadi tuh kayak lebih mudah nih kalau mensosialisasikan tentang asuransi, kayak mereka udah paham nih karena udah ada program yang kemarin gitu. Kebantu sih kalau aku overall pribadi secara person bilangnya kebantu program yang kemarin karena masyarakat udah lebih oh iya asuransi gitu. Di Bengkulu sendiri gimana nih Mbak peminatnya? Peminatnya mungkin bukan lebih gampang ya, lebih enak tuh kita sosialisasi untuk peminat asuransi ke sekolah-sekolah ya. Tapi kalau masyarakat umum kayaknya masih belum lah gitu. Masih perlu promosi. Kayaknya masih perlu lebih. edukasi yang lebih tentang asuransi gitu. Ya. Untuk terakhir nih Mbak, pertanyaan Boleh. terakhir ya. Udah mau tutup ya? Sebentar aja ya, tapi Sebentar, boleh. yang penting isinya berkualitas. Benar. Ya. Apa nih pesan untuk pojokers yang di luaran sana gitu? Oke. Jadi untuk teman-teman pojokers, jadi tuh gini. Karena kan tadi kita ngebahasnya tentang asuransi ya. Ya. Kenapa ditekankan bahwa asuransi itu penting, sudah kita bahas. Nah, sebisa mungkin cobalah gitu untuk lebih mengenal asuransi. Sebenarnya asuransi itu banyak manfaatnya. Lebih cari tahu tentang produk-produk asuransi karena itu bermanfaat banget untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Karena kalau di negara-negara besar sebenarnya asuransi itu udah jadi hal yang wajib hal yang gitu wajib gitu ya. Karena kayak investasi di hari tua gitu. Bahkan Dan kalau aku lihat ya, kalau di luar sana tuh udah asuransi TV aja diasuransiin iya, gitu. semuanya Mbak, semuanya itu udah diasuransiin. Dan kalau bisa ya, kalau pengen membeli produk asuransi itu benar-benar harus cari tahu produknya. Sekarang produk asuransi itu dengan label yang udah diotorisasi OJK ya, Diawasi seenggaknya. oleh OJK. Iya, itu perlu banget tuh. Jadi perusahaannya udah diawasi oleh OJK dan produknya juga udah disahkan OJK gitu. Iya. Itu penting banget, dan cermat-cermatlah dalam memilih produk asuransi, jangan sampai kena asuransi yang investasi tapi bodong. Oh iya, bener banget Iya ya sih, Mbak. ha-ha. Udah marak gitu ya terjadi. Udah marak banget sih malah. Udah, itu aja Mbak pesan-pesannya. Ada Kayaknya itu lagi? aja sih ya. Dan pastinya jangan lupa ya buat pojokers di sana, jangan lupa abis ini kita harus punya asuransi. Asuransi, secara langsung promosi juga ya. Ya harus, biar kita tuh hidupnya tetap nyaman kan Mbak ya. Jadi kalau ada apa-apa kita tetap tercover sama asuransi ya. Nah, itu tadi pojokers. Topik kita kali ini tentang asuransi. Sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Hilda, see you.